Baik, salam sehat untuk semua peserta sistem basis data dari Prodi D3 Teknologi Informasi dan juga dari D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kita akan memulai materi kita yang ketiga atau minggu ketiga, yaitu Creating and Maintaining Database Using SQL Statement in SQL Server. Oke, baik. Topik kita untuk hari ini adalah pengenalan SQL Server Database, lalu dilanjutkan dengan topik SQL yang terdiri dari Data Definition Language dan juga Data Manipulation Language. Data Definition Language atau disingkat DDL itu terdiri dari Creating Alter Database Statement, Renaming and Drop Database, Create Table, Adding and Dropping Column, kemudian Implement Constraint. Lalu topik Data Manipulation Language. Baik, SQL Server Database. Database server itu adalah sekumpulan dari table-table dan juga objek-objek seperti view, index, drop, prosedur, trigger, dan lain-lain. Tipe file yang digunakan untuk menyimpan database di SQL Server adalah tipe pertama, yaitu primary file. File ini adalah memiliki extension .mdf. Kemudian secondary file, tipe ini adalah dengan extension .ndf. Lalu ketiga adalah transaction log, yaitu file dengan extension .ldf. Jadi kita perhatikan ya, yang primary itu extensionnya adalah .mdf, secondary itu extensionnya adalah .ndf, dan transaction log itu extensionnya adalah .ldf. Jadi ingat ini karena di berikutnya, praktikum berikutnya kita akan meng-create database dan kita akan menentukan file primary-nya, transaction log-nya, dan secondary-nya. Jadi ini tolong diingat. Nah, database must contain at least primary data file and log file. Jadi ketika kita meng-create suatu database, pasti itu akan memiliki minimal primary data file dan juga log file. Oke. Data dan objek di dalam database disimpan sebagai sekumpulan file system. Database tidak harus memiliki secondary data file. Jika primary data file cukup besar untuk menampung atau menyimpan semua data dalam database. Jadi kalau kita perhatikan di sini, primary file, secondary file, dan transaction log file. Nah, secondary file dikatakan di sini adalah tidak wajib ada, ya kan? Boleh tidak ada. Jika memang primary file cukup besar untuk menyimpan data dalam database kita. Oke, baik. Transaction log atau file yang ketiga tadi menyimpan semua modifikasi yang terjadi di dalam database dan transaksi-transaksi yang melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tersebut. Contohnya adalah seperti insert, update, dan delete pada data. Nah, transaction log file menyimpan log informasi yang digunakan untuk merecover database. Jadi, ketika suatu saat misalnya database kita itu crash, lalu kita mau melakukan recover dari backup file contohnya, maka ketika recover ini, transaction log file ini akan digunakan gitu ya. Nah, dalam database, there can be more than one transaction log file. Jadi, boleh lebih dari satu log file dalam suatu database. Oke, berikutnya adalah unit yang paling mendasar dalam penyimpanan data di SQL Server, itu adalah disebut page. Satu page itu ukurannya adalah 8 KB. Oke, page type itu ada data type. Jadi ada data page untuk menyimpan data, kemudian ada index, kemudian text atau image, dan lain-lain. Oke, baik, tolong diperhatikan pada slide berikutnya ini tentang page di sini. Page dalam SQL Server data file diberikan nomor secara sequential dimulai dari angka 0 untuk first page. Jadi untuk page pertama akan diberi sequence 0, kemudian dilanjutkan untuk page berikutnya secara sequential ya, 1, 2, dan seterusnya. Untuk mengidentifikasi suatu page di dalam database, file ID dan page number dibutuhkan. Jadi di sini ini adalah file pertama dan di sini adalah file kedua. File pertama memiliki file ID 01
Dan di sini ID untuk file kedua adalah ID 02. Jadi, untuk dapat mengidentifikasi secara unik setiap page, maka dibutuhkan file ID dan sequence number. Jadi, file ID pertama 01, lalu lanjut dengan sequence 0. Oke, dilanjut dengan page kedua, itu adalah file ID pertama untuk sequence 01 dan seterusnya. Demikian juga page pada file kedua akan menggunakan ID file plus sequence number untuk page tersebut. Oke. The first page in each file is a file header page. Jadi, page pertama untuk setiap file itu merupakan page header. Jadi, page header yang menyimpan informasi tentang atribut suatu file. Jadi, selalu di sini page pertama ini adalah page header yang menyimpan semua atribut terkait dengan setiap file tadi. Oke, nah berikutnya kalau sebelumnya itu adalah satu page, nah di sini adalah istilahnya satu extend. Nah, satu extend itu adalah unit dasar di mana space atau penyimpanan itu dikelola. Nah, satu extend itu terdiri dari 8 page yang secara fisik berdekatan. Jadi 8 page artinya berarti 8 dikali 8 kilobyte karena tadi satu page itu adalah 8 kilobyte. Jadi ukuran untuk satu extend itu adalah 8 page dikali 8 kilobyte berarti 64 kilobyte. Nah, SQL Server memiliki dua tipe dari extend. Yang pertama uniform extend dan yang kedua mixed extend. Ini kita bisa melihat ilustrasi untuk membedakan kedua jenis extend tersebut. Yang pertama adalah mixed extend. Mixed extend dan kedua adalah uniform extend. Mix ini dari asal katanya berarti mix itu adalah gabungan gitu ya. Kemudian yang uniform itu artinya sama atau seragam semuanya. Nah, jadi di sini mix extend berarti adalah satu extend atau tadi satu extend itu 64 kilobyte. Dalam satu extend ini akan tersimpan data dari table 2, dari indeks 1, indeks 2, table 2, table 3, indeks 3 dan seterusnya. Nah, artinya dalam satu extend ini tersimpan data yang berasal dari objek-objek yang berbeda. Kalau dia uniform extend tipe yang kedua di sini adalah akan menyimpan semua data dari objek yang sama. Jadi di sini akan tersimpan dalam satu extend ini, contohnya kita lihat di ilustrasi ini akan menyimpan data table 1, dan semuanya adalah data table 1. Oke, baik. Kita akan masuk ke next slide atau topiknya adalah tentang SQL. Namun sebelumnya, untuk beberapa penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya, Anda diharapkan sudah memahami. Nah, silakan untuk menjawab kuis untuk kuis singkat ini. Ini adalah pernyataan true or false. True or false, pernyataan benar atau salah. Jadi Anda akan melihat ada 6 statement atau 6 pernyataan di sini yang Anda perlu baca, lalu Anda tentukan apakah keenam pernyataan ini benar atau salah. Apakah pernyataan berikut ke-6 ini benar atau salah? Jika benar, tuliskan benar. Jika salah, Anda tuliskan salah. Dan untuk pernyataan yang salah, silakan Anda memperbaiki pernyataan tersebut menjadi benar. Jadi silakan Anda melihat ke-6 statement atau 6 pernyataan ini. Anda baca dan Anda lihat apakah benar atau salah. Nah, jawaban untuk 1 sampai 6 silakan Anda tuliskan dalam kolom komentar dari video ini. Baik, setelah menyelesaikan kuis ini, nanti Anda akan melanjutkan untuk materi berikutnya, video yang berikutnya, yaitu adalah tentang topik Structure Query Language atau SQL, dan kita akan membahas tentang Data Definition Language atau DDL, terdiri dari Creating Database Statement, Alter Database Statement, Renaming and Drop Database, lalu Create Table, Adding and Dropping a Column. Baik, demikian. Selamat mengerjakan.